selamat datang di Let's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat jajan pasar yang enak dan bentuknya cantik. Di save aja dulu ya mam resepnya, siapa tahu nanti butuh. Kali ini aku mau membuat dadar gulung mawar. Rasanya enak dan bentuknya cantik sekali. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Bahan untuk membuat kulit dadar, kita siapkan 220 gram terigu protein sedang, 30 gram tepung tapioka, 3/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 butir telur, 550 ml santan dari 1 saset santan ukuran kecil ditambah dengan air, kemudian kita ukur menjadi 550 ml atau bisa juga dari setengah butir kelapa dan pewarna makanan pink. Kemudian untuk bahan unti, siapkan setengah butir kelapa setengah tua parut kasar, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 200 ml air, pasta pandan secukupnya, 10 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji. Skip daun sujinya kalau tidak ada. Untuk wadah kue kita siapkan plastik mika seperti ini, ukuran diameter 7 cm. Pertama kita blender dulu daun pandan dan suji. Masukkan daun pandan dan suji ke dalam blender. Tambahkan air cukup hingga blender bisa berputar. Kita blender daun pandan dan suji hingga halus. Kemudian saring jus daun pandan dan suji. Kita tambahkan sisa air ya mam. Nah, untuk mempertegas warna hijau, bisa tambahkan sedikit pasta pandan supaya warna hijaunya tidak pucat. Sekarang kita masak unti kelapa, campur kelapa parut dengan gula pasir. Tambahkan garam. Lalu kita masukkan air jus pandan suji yang sudah kita saring tadi. Diaduk dulu ya hingga tercampur rata. Kita masak unti hingga airnya mengering. Masak unti sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Nah, setelah dimasak hingga mengering, tidak kelihatan air lagi, baru kita angkat unti. Sekarang kita mau buat adonan kulit dadar, tapi sebelumnya kita masak dulu santannya. Tambahkan garam. Masak santan hingga mendidih supaya kue tidak cepat basi. Nah, setelah mendidih kita angkat santan dan diamkan santan hingga suhu ruang. Selanjutnya campur tepung terigu dengan tepung tapioka. Masukkan gula pasir, lalu vanili bubuk, kemudian masukkan juga telur, tambahkan santan yang sudah dingin suhu ruang. Santannya saya masukkan sebagian dulu ya. Kita aduk adonan hingga tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Masukkan lagi sebagian santan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya kelihatan halus, baru kita tuangkan sisa santan. Aduk kembali adonan hingga tercampur rata dan menyatu. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan pink atau merah muda, sedikit saja ya mam. Lalu aduk hingga warnanya merata.
Kita saring adonan supaya adonannya halus. Panaskan dulu teflon supaya kulit dadar berpori kasar. Teflon harus benar-benar sudah panas. Saya pakai teflon krepes, bisa pakai teflon biasa. Angkat teflon, kemudian celupkan ke adonan, lalu angkat. Kemudian kita masak kulit dadar hingga matang. Apabila ada yang bolong seperti ini, tinggal kita tambal dengan adonan ya, Mam. Nah, setelah matang, kita angkat kulit dadar. Hasilnya bagus ya, Mam. Kulit dadarnya berpori kasar dan lentur. Sekarang kita coba menggunakan teflon biasa. Panaskan dulu teflon, oles dengan sedikit margarin. Teflon harus benar-benar panas supaya hasilnya kulit dadar berpori kasar. Tuang adonan kemudian dimiringkan agar adonan menyebar ke seluruh teflon. Masak kulit dadar hingga matang dengan api kecil. Setelah matang, kita angkat kulit dadar. Nah, hasilnya kulit dadarnya berpori kasar. Selanjutnya, ambil 1 sendok makan unti kelapa, kemudian kita bulatkan sambil dipadatkan ya, Mam. Cara melipat ya, Mam, apabila Mamis mau kulit dadar tampak berpori kasar, maka letakkan bagian kulit dadar yang berpori kasar menghadap ke atas seperti ini. Sedangkan apabila maunya kulit dadar kelihatan halus dan mulus, maka letakkan bagian yang halus menghadap ke atas, sehingga nanti hasilnya kulit dadar halus dan mulus. Ambil selembar kulit dadar gulung, kita potong kulit dadar menjadi 5 bagian, tidak putus ya, Mam. Kita potong kulit dadar menjadi 5 bagian, tidak putus seperti ini ya, Mam. Isi bagian tengah dengan unti kelapa. Ambil 1 bagian kulit dadar, lalu lipat keluar kulit dadar seperti ini. Kemudian kita bungkus menutupi sebagian unti supaya nanti hasil mawarnya kelihatan agak kuncup sehingga bentuknya lebih cantik. Sekarang kita ambil bagian kulit dadar yang berlawanan arah, lipat keluar seperti tadi, lalu bungkus menutupi sebagian unti. Kemudian ambil lagi 1 bagian, lipat keluar kulit dadar, lalu bungkus ke arah tengah. Ambil lagi bagian kulit dadar yang berlawanan arah, lipat keluar kulit dadar, lalu bungkus ke arah tengah seperti ini. Sekarang ambil bagian yang terakhir, lipat keluar kulit dadar, lalu bungkus ke arah tengah. Usahakan melipatnya saling silang supaya terbentuk kelopak bunga mawar. Kita ambil wadah plastik mika, lalu masukkan kue dadar gulung mawar. Nah, hasilnya cantik sekali. Nah, kue dadar gulung mawar ini siap disajikan. Bentuknya cantik sekali, rasanya juga enak, cocok sekali untuk isian snack box dan disuguhkan di berbagai acara dan suasana. Sekarang kita cobain ya, Mam. Nah, kue dadar gulung mawarnya cantik sekali ya, Mamis. Rasanya enak, untinya wangi pandan, kulit dadar gulungnya gurih, lembut, dan lentur. Perpaduan rasanya pas banget. Itulah tadi resep dan cara membuat kue dadar gulung mawar. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tap tanda lonceng.